Selamat pagi Bu Hani. Selamat pagi, Gimana Pak. kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Baik Bu Anggi. Hani. Baik Bu Hani ya, seperti yang saya ceritakan kemarin, saya ditugasi praktik coaching ya. Ini juga untuk pengembangan diri Bu Hani, kita sama-sama belajar gitu. Tidak apa-apa ya, nanti saya observasi pembelajaran atau bimbingannya di kelas. Iya, tidak apa-apa. Justru malah saya senang gitu. Nanti bisa mendapat masukan juga dari Pak Anggi gitu. Baik Bu Hani. Nah Bu Hani, yang akan kita lakukan sekarang adalah melakukan percakapan praobservasi kelas Bu Hani ya. Jadi nanti mungkin saya ingin mengetahui beberapa hal. Boleh. Boleh dilanjut aja Bu Hani ya. Iya, silakan. Yang pertama Bu Hani, tujuan pembelajaran yang akan dilakukan Bu Hani ketika observasi nanti apa? Yang pasti yang pertama itu kan beberapa kelas 10 sekarang itu masih banyak ya yang merasa guru BK itu tidak sesuai dengan yang seharusnya, atau guru BK itu galak dan lain sebagainya. Makanya nanti tujuannya supaya siswa itu lebih memahami peran guru BK di sekolah itu seperti apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja ketika siswa sudah mulai mengetahui tuh peran BK, akhirnya nanti kedepannya siswa bisa membangun hubungan yang baik dengan BK gitu. Oh, jadi BK itu seperti ini. Akhirnya siswa banyak datang ke ruang BK, hubungannya terjalin dengan baik dan terjalin kepercayaan juga gitu antara siswa dan guru BK. Baik, baik. Jadi ini Bu Hani berangkat dari kebutuhan siswa mungkin ya, kebutuhan siswa yang belum terlalu mengenal guru BK. Iya. Dan akan melakukan pembelajaran yang apa ini, sosialisasi peran guru BK mungkin ya. Iya, benar sekali. Baik Bu Hani, dari tujuan itu area pengembangan yang akan dicapai Bu Hani apa? Yang seperti yang tadi saya bilang, mungkin nanti kedepannya pengembangan siswa jadi lebih mengembangkan dirinya dan bisa lebih mengenal guru BK, membangun hubungan baik, sehingga nanti kalau lebih sering berinteraksi dengan guru BK, siswa dapat mengembangkan dirinya gitu. Baik itu di bidang pribadi, sosial, karir, dan belajar begitu. Ya. Baik, berarti mengembangkan kelekatan dengan guru BK. Iya, mungkin kehidupan apa ya? Kehidupan sosial dengan guru BK gitu mungkin ya. Baik Bu Hani, ada lagi area yang akan dikembangkan atau dicapai? Membangun kepercayaan sih, maksudnya Membangun kepercayaan, dari ya. guru BK juga ya. Baik. Terus ada lagi? Sudah? Udah. Ini terkait, kan kemarin saya sempat menceritakan Bu Hani ya, ada kalau di pembelajaran kurikulum Merdeka itu ada pembelajaran diferensiasi, ada pembelajaran sosial emosional gitu. Nah, tapi kan ini include di dalamnya seperti yang saya jelaskan kemarin gitu. Nah, dari kedua hal itu ada nggak yang ingin Bu Hani kembangkan? Misalkan Bu Hani pengen mencoba pembelajaran diferensiasi itu kayak gimana, atau sosial emosional itu kayak gimana? Mungkin kalau di sini sih awalnya lebih di pendapat anak-anak, atau mungkin guru BK yang sebenarnya yang kalian tahu itu seperti apa di awal gitu kan. Dia mengeluarkan unek-uneknya gitu siswa tuh. Kalau guru BK tuh di sini sih, karena kan kelas 10 dan dulunya punya pengalaman yang memang kurang baik dengan guru BK ketika di SMP-nya. Akhirnya dia bisa menjudge kalau guru BK itu seperti ini. Nah, mungkin awalnya di situ, tapi kan nanti kedepannya kan tujuannya supaya si penilaian itu berubah gitu, maksudnya tidak jadi buruk lagi atau kurang baik lagi. Betul, tentunya kan Bu Hani kalau tidak semua siswa memiliki pandangan buruk kan terhadap guru BK ya. Iya, nah, tidak semua. Artinya kan di kelas tersebut ada diferensiasi pemahaman siswa. Iya. Nah, Bu Hani gimana itu cara mengatasi perbedaan itu? Mengatasi perbedaan tentu saja justru ketika ada perbedaan itu semakin memudahkan kepada saya. Yang pertama kan mungkin si siswa yang merasa penilaian baik gitu ya terhadap guru BK bisa memberikan pengalamannya kepada teman-teman yang lain, sehingga teman-teman yang oh iya ya, tidak semua guru BK seperti itu gitu. Mungkin justru perbedaan itu malah bisa membantu saya gitu dalam pelaksanaan pembelajaran gitu. Jadi nanti saling berbagi seperti itu. Ya, nah itu berarti itu juga salah satu bentuk diferensiasi kan ya. Bentuk dari diferensiasi pemahaman siswa gitu. Terus kalau untuk medianya Bu Hani ada diferensiasi lagi nggak? Kalau media kebetulan saya menggunakan video dulu ya, video cerita pendek lah, video pendek itu yang menceritakan memang
bagaimana guru BK itu gitu ya. Terus kemudian nanti saya menggunakan media Canva juga gitu sebagai media informasi kepada siswa, dan kemudian saya juga menggunakan modul untuk menambah bacaan gitu, bahan bacaan kepada anak-anak, kepada siswa, karena memang modulnya juga bukan modul secara tertulis atau buku gitu, tapi modulnya secara online, karena kan memang anak-anak sekarang kan lebih suka menggunakan gadgetnya dibanding buku gitu, jadi kenapa saya pakai modul online seperti itu gitu. Berarti itu juga salah satu bentuk diferensiasi konten bukan ya, media. Nah terus Mbak Hani kan biasanya sebelum pembelajaran ada ice breaking dulu atau tidak? Ada. Nah itu juga PSE, yaitu pembelajaran sosial emosional. Iya, ice breakingnya mungkin kayak untuk meregangkan otot, bisa senam otak juga, untuk merefresh otak kayak gitu. Ya, baik Mbak Hani, dan ini yang terakhir ya Mbak Hani. Ini tadi kan udah banyak dibahas tentang diferensiasi dan PSE serta tujuan Mbak Hani. Mbak Hani akan memakai strategi apa untuk melaksanakan bimbingan ini? Strateginya bimbingan klasikal mungkin ya. Bimbingan klasikal. Klasikal karena memang ya itu tadi, karena kan tidak semua siswa memang memiliki pandangan negatif. Akhirnya dipakai klasikal karena kan nanti bisa saling sharing gitu pengalaman masing-masing siswanya gitu. Nah, di dalamnya apakah cuma ceramah bentuknya atau apa? Ya itu mungkin awalnya nanti menampilkan video dulu, berarti ke modeling gitu, menonton video gitu, terus kemudian nanti tinggal kebetulan memang di pertemuan sebelumnya anak-anak sudah mencari juga dari internet gitu peran BK yang sebenarnya seperti apa, mungkin itu bisa dijadikan sebagai ini kemarin sudah mencari, nah kita bahas sekarang kayak gitu juga. Ada tanya jawab juga mungkin? Ada tanya jawab juga, nanti sharing juga teman-teman, satu teman dan yang lainnya juga sharing nanti seperti itu. Baik Bu Hani, luar biasa ya. Jadi ini udah saya pahami tujuan pembelajarannya, area pengembangannya, dan strategi yang dipersiapkannya. Nah, semoga besok atau nanti siang dapat berjalan dengan lancar. Nanti juga saya pengen lihat dulu RPP-nya Bu Hani ya. Baik. Karena ini Bu Hani, kalau di pembelajaran Merdeka Belajar itu sekarang pembelajaran berdiferensiasi dan PSE itu harus include di dalamnya gitu. Jadi maksudnya berdiferensiasi itu, jadi ketika kita akan memulai bimbingan kan tentu kemampuan anak beda-beda. Nah itu harus terfasilitasi semua. Terus juga ketika belajarnya mereka memerlukan media yang berbeda-beda gitu. Terus dan yang terakhir produk hasilnya tuh harus ya disesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Mungkin aja anak ada yang suka seni, bisa aja produk nanti hasil Bu Hani itu bentuk bikin lagu gitu, atau yang suka desain bikin gambar kayak gitu. Udah ada belum kalau di sini? Kebetulan nanti tuh di akhirnya akan bikin mind mapping sih. Mind mapping tentang peran BK di sekolah itu seperti apa, dan memang karena menggunakan tadi yang seperti saya bilang gadget itu ya, anak-anak lebih suka menggunakan gadget, kemungkinan menggambarnya nanti melalui Canva. Iya, betul ya Bang. Mungkin nanti itu ke area pengembangannya kita masukkan itu ya, karena di sini belum terlihat hasilnya. Iya, belum, baru betul. Nanti mau dicobakan ke siswa gitu. Baik, jadi kita akan melakukan pengembangan diferensiasi produk ya. Iya. Baik Bu Hani, ini kesepakatan kita mungkin ya, sudah saya tulis semuanya. Bu Hani bisa tanda tangan dulu di sini. Kasih nama? Iya. Saya di sini. Baik.
kasih Bu Hani ya. Nanti mungkin ada beberapa revisi, tidak apa-apa ya di apa ini RPL-nya. Tidak apa-apa Ya. sekali pokoknya Mas. Saya justru membutuhkan masukan gitu dari Pak Anggi yang sudah lebih berpengalaman gitu. Nanti kedepannya biar ada perbaikan Kita juga. sama-sama belajar Bu Hani ya. Iya. Ya, semoga lancar Bu Hani ya. Ya. Sampai ketemu di kelas nanti Iya. siang atau sore ya, siang sore. Setelah duhur mungkin. Setelah duhur ya. Terima kasih Bu Hani. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Gimana nih hari-harinya pembelajarannya? Alhamdulillah apa? Alhamdulillah apa? Riut Bu. Riut kunaon? Angka. Riut angka. Ya matematika, fisika, kimia gitu ya. Ya jadi pertemuan kita kali ini itu kan minggu lalu, minggu sebelumnya kan udah ya kalian mencari tentang peran BK di sekolah itu seperti apa gitu. Tapi kan kalian baru nyari di internet, belum kita bahas secara utuh seperti apa gitu ya. Nah jadi tujuannya pembelajaran kita kali ini itu yang pertama supaya lebih mengetahui tentang peran BK di sekolah. Dan yang kedua, supaya nanti kalian ke depannya itu bisa membangun hubungan baik dengan guru BK tercinta kalian ini ya. Karena insya Allah gitu ya, nanti guru BK kalian itu dari sekarang sampai kelas sampai lulus nanti sama ibu terus gitu. Kalau tidak ada perubahan, tapi ya nggak tahu nanti ke depannya. Tapi setidaknya kan membangun hubungan dengan orang itu kan nggak salah ya. Kalau kalian tahunya BK teh apa sih sebenarnya? Oh ya sebelumnya kalian tahunya BK tuh seperti apa sih? Ayo jujur aja. Mengurusi anak nakal. Tuh mengurusi anak nakal, terus apa lagi? Coba sok. Yang lain ada lagi? Guru BK nya bager apa enggak? Laporin aja ke guru BK biar tahu kelas. Yuk. Dari video yang saya tonton, saya jadi tahu masuk ke ruang BK itu tidak harus Ada Rista Takus ya, kata Jarista ya, tepuk tangan buat Rista. Coba lagi ya, yang laki-laki ada nggak yang laki-laki coba. Mana sok, cina mau berdiri. Siapa? Siapa laki-laki? Adik Ji katanya. Mana Adit mana? Ya dia sok silakan berdiri coba. Dari video tersebut saya jadi tahu bahwa BK tidak hanya untuk siswa yang nakal, tapi bisa untuk konsultasi, untuk konsultasi agar siswa dapat apa? Urusan kuliah. Nah kalau dia nanti setelah lulus SMA mau niatnya mau kuliah nggak? Belum tahu, kayaknya enggak. Kenapa? Hah? Mau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
Pak Anggi. Pak Anggi gimana? Alhamdulillah kan. Iya Mbak Hani, mohon maaf ya mengganggu waktunya Mbak Hani ini. Lagi ada konseling atau tidak di? Kebetulan pagi ini belum ada, mungkin nanti agak siangan gitu. Iya Mbak Hani. Seperti yang kemarin kita bahas ya pada hari Minggu kemarin kayaknya. Ya hari Selasa kayaknya. Hari Selasa kita telah melakukan pembelajaran atau bimbingan klasikal di kelas ya Mbak Hani ya. Ya. Dengan apa kemarin teh tujuannya teh? Supaya siswa lebih mengenal peran BK di Ya, sekolah begitu mungkin Betul, ya Pak seperti Anggi ya. itu. Jadi bentuknya klasikal. Nah, karena saya juga belajar tentang supervisi berbasis coaching, Mbak Ani, jadi kemarin saya ikut nimbrung ya, ikut monitoring dari sana, dan alhamdulillah setelah terlaksana dilakukan juga praobservasi dan observasinya. Nah, gimana perasaan Mbak Ani kemarin? Yang pastinya lebih ini ya, jadi kan kalau misal biasanya kan klasikal tidak dikasih coaching atau tidak ada yang membimbing gitu, ya udah berjalan apa adanya sesuai dengan ilmu yang saya dapat. Tapi kan namanya juga ilmu berkembang ya, semakin kesini semakin berkembang, otomatis saya juga perlu ada pengembangan diri. Nah, saya bersyukur sekali gitu Pak Anggi di sini ikut guru penggerak, terus bisa saya juga jadi ikut Pak Anggi coaching kayak gitu. Jadi nanti banyak masukan-masukan gitu dari Pak Anggi atau banyak ilmu-ilmu baru kepada saya juga gitu Pak Anggi. Jadi senang ya? Iya jelas, Senang. sangat bermanfaat lah. Bermanfaat. Oke. Kemarin juga kan saya sempat membahas tentang pembelajaran sosial emosional, berdiferensiasi dan budaya positif ya. Dan alhamdulillah juga Bu Hani cepat sekali menangkap apa yang saya jelaskan dan langsung mengaplikasikannya gitu. Gimana, ada tanggapan ya sama kemarin? Sebenarnya sebelumnya memang di BK itu sebenarnya kalau sosial emosional itu yang sudah ada ya mungkin gitu. Tapi mungkin karena ada masukan dari Pak Anggi, jadi saya lebih bisa mengetahui itu gitu. Maksudnya si anak-anak kan memang anak-anak itu memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi kita tuh juga menghadapi anak-anak tidak bisa disamakan gitu. Si anak-anak harus seperti itu. Gitu mungkin Pak Anggi ya. Betul, itu diferensiasi ya. Iya. Iya, betul Bu Hani. Nah, dari ketiga pengalaman ini kira-kira yang paling Bu Hani kuasai apa ya? Mungkin yang dari diferensiasi si sosial emosional mungkin ya. Sosial emosional. Iya, karena kan memang sebelumnya kalau di BK itu sudah diterapkan dari dulu gitu ya. Kalau yang itu mungkin kalau diferensiasi saya masih perlu banyak belajar juga nih, kira-kira apa gitu yang harus nanti ke depannya gitu. Berarti kalau menurut Bu Hani mungkin apa ya? Salah satu yang belum optimal mungkin ya. Salah satu yang belum optimal dari klasikal kemarin adalah penerapan diferensiasinya. Ya mungkin penerapan produknya gitu apa gitu kan, namanya setiap anak itu ya kan beda-beda ya, minatnya beda gitu, bakatnya juga beda-beda. Baik. Nah kalau Bu Hani, kalau saya pakai skala nih dari saat 0 sampai 10, kalau 0 itu mewakili pembelajaran diferensiasi yang maksimal dan yang seminimal mungkin, dan 10 itu maksimal. Kira-kira pembelajaran diferensiasi yang kemarin Bu Hani terapkan kira-kira ada di selama? Mungkin masih berapa ya? 5 mungkin ya. 5. Berarti 5 itu mewakili belum optimal. Ya belum optimal, jadi masih setengah-setengah gitu mungkin Pak. Ya kan 0 sampai 10 ya, nah tengah-tengah lah mungkin, jadi belum semaksimal itu. Baik Bu Hani, agar pembicaraan kita lebih tertuju, tentunya kan harus ada tujuannya ya. Jadi kira-kira nih dari tadi identifikasi Bu Hani menguasai PSE dan pembelajaran diferensiasinya agak kurang optimal. Nah, kira-kira apa yang Bu Hani harapkan dalam percakapan ini? Yang percakapan tentu saja nanti saya untuk menerapkan dalam diferensiasinya lebih bagus lagi ke depannya gitu. Supaya bisa anak-anak itu berkembangnya lebih optimal lagi gitu kan. Namanya juga di BK kan anak-anak kita gitu memfasilitasi anak supaya anak itu berkembang secara optimal sesuai dengan tugas perkembangannya. Nanti kalau misal dengan dengan adanya kayak gini kan otomatis saya mendapatkan ilmu baru gitu. Saya mendapatkan masukan dari Pak Anggi yang lebih berpengalaman, sehingga nanti dalam penerapannya di kelas juga saya bisa lebih maksimal juga dengan diferensiasi itu. Contohnya ya mungkin diferensiasi produk ya, ini kan anak-anak minatnya beda-beda mungkin ya. Nah nanti
kedepannya hasil yang dibuat oleh, apalagi kan sekarang kurikulum Merdeka kan ada produknya gitu ya. Nah itu mungkin nanti apa yang akan dibuat, tapi ya diferensiasi tidak harus satu produk gitu. Jadi tergantung si karakteristik atau minat bakat siswa tersebut. Nah untuk mengembangkan itu tuh saya masih merasa kurang maksimal. Oke. Jadi tujuan kita kali ini saya menangkap dari paparan yang lumayan kompleks Bu Hani ya. Mungkin tujuan kita atau harapan Bu Hani dalam percakapan ini adalah mengkalibrasi atau mengembangkan pembelajaran diferensiasi untuk diterapkan di KSK Bu Hani. Terkhusus untuk mengembangkan mengaplikasikan diferensiasi produk. Yang akan dibuat oleh siswa begitu ya mungkin. Berarti kemarin belum terlalu muncul. Belum. Apa kira-kira? Kemarin ada produknya? Kemarin sebenarnya kan saya juga sudah bilang ke siswa gitu, membuat mind mapping contohnya kayak gitu. Tapi kan karena memang tidak semua siswa mampu menguasai itu kan melalui metode Canva gitu medianya. Tidak semua siswa memenuhi atau HP-nya juga kadang ada yang penuh memorinya nih nggak bisa kayak gitu. Jadi hanya beberapa siswa yang memang membuat mind mapping itu, dan memang selebihnya kan bukan karena dia memang bodoh atau gimana, tapi memang dia bukan di situ tuh passionnya, dia tidak ada di bidang itu. Mungkin ada di bidangnya atau di bidang seni atau dan sebagainya gitu. Betul Bu Hani ya. Jadi tujuan Bu Hani ini adalah ingin mengembangkan pembelajaran diferensiasi Bu Hani terkait produk siswa, karena berdasarkan hasil praktik kemarin mungkin Bu Hani merasa tidak optimal di produk anak-anak karena hanya satu produk itu saja, sedangkan minat anak-anak berbeda. Termasuk sebenarnya kalau dalam konten kemarin kan Bu Hani udah beda-beda ya, udah mengakomodasi modalitas belajar siswa. Iya sudah, cuma memang karena siswanya kan masih, ya mungkin karena kemampuan saya juga masih agak kurang maksimal di bagian diferensiasi produk, jadi anak-anak ya banyaknya yang membuatnya mind mapping itu. Mungkin karena lebih mudah juga karena pakai aplikasi Canva kan sudah ada template-nya. Tapi memang yang lain itu sebenarnya mampu dan ingin, cuma memang masih bingung begitu anak-anaknya. Oh iya, berarti justru ya berarti pengembangan diri ini Bu Hani dapatkan dari praktik kemarin ya. Luar biasa, Bu Hani ini udah punya refleksi sendiri. Nah baik Bu Hani, untuk mencapai tujuan ini atau untuk menjadikan diferensiasi produk ini ada di pembelajaran Bu Hani, kira-kira potensi diri Bu Hani apa yang ada nih untuk mengaplikasikan ini gitu? Ya yang pertama mungkin ya sebagai guru BK kan sudah diajarkan dari awal lebih dekat ke siswa ya, bisa lebih memahami siswa. Saya di sini sebenarnya masih belajar, saya tetap berusaha untuk lebih dekat ke siswa supaya lebih tahu gitu sebenarnya minat siswa apa sih, bakatnya apa sih gitu. Itu yang pertama mungkin yang memang menurut saya dapat menggali potensi siswa itu gitu. Yang pertama ya karena memang kedekatan guru BK dengan siswanya begitu. Mungkin yang kedua juga saya ya termasuk kayak kemarin baru selesai PPG gitu ya Pak Anggi ya. Jadi kan saya mendapat ilmu baru dari PPG, bagaimana saya menghadapi anak-anak, dan itu kan ibaratnya kalau baru selesai kuliah itu namanya fresh graduate gitu mungkin. Itu bisa dibilang ilmunya masih baru nih. Jadi bisa mengaplikasikan atau mengimplementasikan ke anak-anak tuh lebih sekarang masih baru, masih hangat lah kalau ini mana itu mungkin Pak Anggi ya. Luar biasa ya ini Bu Hani ini. Berarti potensi Bu Hani itu ya tentu sebagai guru BK lebih dekat, lebih memahami siswa, termasuk mungkin Bu Hani memahami karakter-karakter siswa belajarnya ya. Terus juga yang kedua ini Bu Hani karena baru selesai PPG, jadi ilmu-ilmu yang dari PPG itu masih baru, masih hangat juga. Oke. Nah hal itu bisa digunakan untuk perbaikan atau kalibrasi Bu Hani belajar mengaplikasikan belajar klasikal di kelas nanti ya? Iya bisa tuh maksudnya Pak Anggi. Apalagi kan kemarin di PPG juga kan banyak sharing ilmu ya dengan teman-teman yang lain
kan bisa lebih diaplikasikan dan lebih di apa ya, jadi lebih bermacam-macam gitu, dapat masukan dari ini kayak gitu, jadi bisa masukkan beberapa masukan, oh saya harus apa nih kira-kira kalau seperti ini. Betul ya. Ditambah lagi ada kegiatan seperti ini Bang ya gitu. Ya, Alhamdulillah. walaupun sebenarnya ini pembelajaran diferensiasi dan PSE ini pertamanya Hani merasa asing juga ya, Iya. merasa asing, tapi alhamdulillah ternyata udah include juga di dalamnya sebenarnya, itu hanya mungkin perlu penyempurnaan, dan tadi Bu Hani udah memiliki potensi itu. Nah kira-kira Bu Hani setelah Bu Hani tahu kedua potensi itu, ada lagi nggak potensi lain Potensi lain untuk mencapai tujuan ini atau cukup? menurut saya mungkin gini, jadi keinginan dari diri saya untuk menemukan hal baru. Nah, oke. Berarti Untuk lebih belajar lagi kan, ya, maksudnya belum merasa puas lah seperti itu. Jadi wah, luar biasa ya. Ya. karena belum merasa puas, Ya. jadi kan namanya belum merasa puas, ingin mencari tahu. Jadi lagi. pembelajar ya. Iya. Ya. Jadi kapasitas Bu Hani sebagai pembelajar, fresh graduate dari PPG, serta pemahaman Bu Hani tentang murid, nah ini tentu akan mudah mencapai tujuan kita kali ini. Nah kira-kira rencana nih, udah punya rencana belum Bu Hani ketika kemampuan-kemampuan tersebut yang dimiliki Bu Hani langsung diaplikasikan untuk pengembangan diferensiasi produk misalkan? Iya, ada berarti. Ada gimana rencananya? Ya nanti kan kemungkinan kan saya akan melakukannya mungkin minggu depan ya Kang ya, ketika sudah minggu depan libur ya, maksudnya libur awal puasa, ya. mungkin nanti setelah masuk sekolah lagi. Ya saya rencananya mungkin lebih dimodifikasi dalam diferensiasi produknya gitu, memfasilitasi anak bukan hanya melalui media Canva itu Pak Anggi ya, mungkin musik atau gambar gitu kan. Kalau media Canva kan main mapping ya, mungkin gambar kan banyak lagi aplikasi-aplikasi di handphone bisa gambar seperti itu. Anak-anak bisa menggambarkan tentang peran BK itu seperti apa melalui media gambar atau melalui media musik atau membuat lirik lagu atau bagaimana begitu, mungkin tergantung dengan karakteristik atau minat bakat siswa tersebut. Oke. Berarti rencana Bu Hani itu akan langsung menerapkan itu gitu ya? Ya mungkin dari minggu-minggu sekarang sebelum masuk ke kelasnya mungkin lebih memahami, menggali dulu karakteristik minat bakat siswa itu di mana gitu, supaya nanti ketika pelaksanaan di klasikal sudah tahu nih, oh siswa ini minat apa nih, siswa ini minat apa. Jadi untuk pelaksanaan yang pertama Bu Hani identifikasi atau asesmen ya? Iya, asesmen dulu anak-anak nih kira-kira mana minatnya di mana gitu. Oke, setelah asesmen, setelah Ibu Hani punya data anak-anak, selanjutnya ya kita melakukan di pelaksanaannya gitu, nanti dikembangkan anak-anaknya gitu. Ya, jadi Bu Hani akan memberikan fasilitas kepada siswa untuk memberikan produknya itu berdasarkan hasil asesmen. Iya, ya. Jadi nanti produknya bervariasi juga, mungkin ada yang apa tadi, lirik lagu atau gambar atau terus mind mapping, itu kan kemarin sudah ada kalau mind mapping ya, mungkin yang lain bisa. Oke. Nah, lantas setelah ada lagi nggak rencana Bu Hani? Mungkin setelah pelaksanaan ini produknya Bu Hani ada yang direncanakan lagi mungkin untuk? Oh tentu saja dalam pelaksanaannya saya juga membutuhkan bimbingan ya, maksudnya di apa namanya nanti ketika pelaksanaan saya juga butuhkan bimbingan dari teman sejawat, rekan sejawat guru BK, mungkin nanti Bu Rahma ya akan mendampingi saya, akan memberikan masukan mungkin, atau ada yang kurang-kurang kayak gitu. Berarti ada evaluasinya juga ya? Iya, jelas ada evaluasinya nanti. Jadi nanti Bu Hani bisa mengetahui mungkin lebih menyenangkan anak-anak gimana responnya. Iya benar, nanti evaluasi ke anak-anak dan evaluasi diri saya melalui tadi Bu Rahma gitu, melihat anak-anak jelas gitu, nanti saya berevaluasi. Kira-kira pelaksanaan bimbingan klasikal itu menurut anak-anak sudah cukup atau bagaimana gitu, atau memang ada yang kurang, dan sebenarnya kalau misalnya ada yang kurang nanti bisa ditingkatkan lagi. Baik. Berarti kalau bisa saya simpulkan, ini Bu Hani akan melakukan rencana perubahan ini, yang pertama Bu Hani akan melakukan asesmen. Bu Hani akan melakukan asesmen kepada anak-anak mana yang modalitas belajar visual, auditori, dan kinestetik mungkin ya.
Nah, setelah itu Bu Hani tentu saja berdiferensiasi prosesnya dan melakukan diferensiasi produk juga setelah melakukan asesmen ini ya. Dan nanti akan diberikan kebebasan memilih Iya, seperti memilih, itu. benar. Untuk selanjutnya Bu Hani akan melakukan evaluasi. Iya, evaluasi. Ya. Evaluasi efektivitas dari Kegiatan tersebut gitu. Nah, setelah itu gimana Bu Hani? Ada lagi yang akan direncanakan Bu Hani? Mungkin ya setelah evaluasi itu dilihat kira-kira ada yang masih kurang, ya mungkin kalau ada yang masih kurang nanti diperbaiki lagi, kira-kira gimana nih yang kurangnya begitu mungkin. Baik. Tindak lanjut mungkin ya setelah evaluasi kemudian tindak lanjutnya. Baik. Wah, bagus sekali ya Bu Hani. Udah ada lagi Bu Hani rencananya? Sudah. Baik. Berarti nanti ada tindak lanjut juga ya Bu Hani. Nah, kira-kira Bu Hani untuk merencanakan rencana ini semua akan dimulai kapan? Akan dimulai setelah ini mungkin setelah coaching ini nanti kan nanti juga tadi kan Bang nanya ya apa namanya belum ada konseling ya, mungkin nanti siangan itu ada konseling, nanti itu Ya. mulai dari situ mulai asesmen juga anak-anaknya. Karena kan takutnya nanti keburu libur ya Pak ya. Ya. Sebentar lagi mau libur awal puasa begitu. Betul. Jadi akan langsung diterapkan Bu Hani, Iya. langsung dilaksanakan misalnya. Nah, tentunya kan dalam melakukan rencana ini yang dibutuhkan adalah konsistensi ya. Iya. Konsistensi dari komitmen untuk melaksanakannya gitu. Tadi juga Bu Hani sudah menyinggung bahwa akan melibatkan Bu Rahma. Nah, itu juga mungkin sekaligus untuk menjaga komitmen Bu Hani. Iya. Ya. Ya namanya juga kalau sendiri tidak ada yang mengontrol, kadang kan kalau lupa gitu, jadi Iya. komitmennya menurun gitu. Betul. Kalau ada yang mengingatkan kan pasti bisa lebih Betul. konsisten lah. Iya, betul sekali ya. Berarti nanti akan dikomitmeni oleh dengan Bu Rahma dilaksanakan minggu depan. Wah, Bu Hani, ini udah luar biasa ya rencananya. Mungkin nanti Bu Hani tinggal melaksanakannya dan mungkin nanti hasilnya juga Bu Hani boleh diceritakan lagi pada saya Ya. sebagai praktik baik Bu Hani Iya. gitu. Siapa tahu kan saya juga bisa belajar dari pengalaman Bu Hani gitu, seperti itu Bu Hani. Baik Bu Hani, gimana, ada lagi yang mau disampaikan? Ya intinya mah saya merasa bersyukur ya Pak Anggi ya, maksudnya bersyukur mendapat rekan sejawat yang mengikuti guru penggerak, jadi sambil nanti bisa berbagi ilmu juga Iya. gitu. Terus ya sangat membantu lah kepada saya juga terhadap yang lain, Bu Rahma juga, Pak Haji juga. Jadi bisa lebih mengembangkan mengembangkan diri masing-masing dalam mendampingi anak-anak gitu, memfasilitasi anak-anak dalam mengembangkan si ini yang optimal gitu, tugas perkembangannya dengan optimal begitulah mungkin. Wah, terima kasih Bu Hani ya. Dan terakhir nih Bu Hani, saya akan mengajukan pertanyaan refleksi untuk diri saya sendiri mungkin ya, umpan balik. Apa yang Bu Hani rasakan setelah melakukan coaching ini? Iya, seperti yang tadi saya bilang. Yang pertama senang ya, senang. Yang kedua sangat bersyukur karena memang sebelumnya kan memang Pak Anggi lebih senior ya dari saya gitu, lebih berpengalaman lah, bisa dikatakan lebih berpengalaman gitu ya. Dalam waktu PPG Pak Anggi sudah PPG dari beberapa tahun yang lalu, terus apalagi sekarang kamu guru penggerak, itu sangat membantu saya gitu dalam mengembangkan diri saya gitu untuk menghadapi atau memberikan ilmu kepada anak-anak gitu, atau mendampingi anak-anak dalam mengembangkan potensinya secara optimal kayak gitu. Karena saya merasa juga sebelumnya ya masih ada yang kurang lah, Mas yang tadi bilang. Saya itu masih merasa ada yang kurang terus. Jadi ya saya harus mencari tahu, alhamdulillah ada teman atau ada Pak Anggi gitu yang berikut. Jadi saya sangat bersyukur, saya berterima kasih kepada Pak Anggi sudah memberikan ilmu baru gitu kepada saya, seperti banyak juga pengalaman Pak Anggi kan di guru penggerak tentu saja gitu. Jadi bisa saling berbagi ilmu lah. Terima kasih juga sudah menyediakan waktunya ini, dan mudah-mudahan Bu Hani bisa dapat lebih berkembang ya, untuk kemajuan sekolah kita. Baik Bu Hani, saya pikir kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan,
Sudah dirasa cukup ya Bu Ani ya. Cukup. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi telah mengganggu waktunya. Mudah-mudahan pembicaraan ini bisa menjadi titik awal kita untuk selalu berkembang ya. Terima kasih Bu Ani. Iya. Ya. Terima kasih juga Pak Gian. Ya karena kan namanya juga ilmu kan setiap makin lama makin berkembang ya Pak Gian. Bahwa tidak ada yang statis ya. Ya ilmu kita juga harus berkembang juga. Terima kasih Bu Ani.